Halo anak-anak, halo kelas 3 Apricot dan kelas 3 Blueberry. Nah, kembali lagi ya, kita belajar hari ini di video bersama Ibu. Nah, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia tentang pentingnya memelihara hewan maupun tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, kita akan berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sekarang akan belajar bahasa Indonesia. Kiranya Kau tuntun dan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk dulu ya ke dalam pentingnya memelihara hewan maupun tumbuhan. Nah, anak-anak juga masih ingat kan pembelajaran yang hari yang lalu-lalu. Nah, jangan dilupakan ya pembelajarannya. Kita hari ini masuk ke pentingnya memelihara hewan maupun tumbuhan gitu ya. Oke, semangat belajar. Kita next dulu. Oke, menurut anak-anak kira-kira apa sih pentingnya memelihara hewan atau tumbuhan? Coba jawabannya diketik di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira menurut anak-anak apa sih pentingnya memelihara hewan maupun tumbuhan? Gitu ya. Oke. Bisa kalau misalnya masih sementara ngetik, bisa di-post dulu videonya, terus ngetik jawabannya menurut anak-anak kira-kira apa sih pentingnya, terus nanti next lagi videonya. Oke? Nah, kita lanjut. Oke. Di sini ada keuntungan memelihara tumbuhan. Nah, yang pertama, dia itu menambah kadar oksigen. Nah, maksudnya menambah kadar oksigen itu gimana sih, Bu? Nah, memelihara tanaman ini terbukti meningkatkan kadar oksigen karena mengurangi perasaan cemas. Terus di tumbuhan itu terkandung kadar oksigen ya, Nak. Jadi semakin banyak tanaman yang kita miliki, semakin banyak pula oksigen yang akan dihasilkan. Apalagi kalau pagi-pagi gitu ya. Makanya enak banget kalau pagi-pagi pas kita bangun pagi, terus kita pergi ke tempat yang banyak pohon-pohon yang rindang gitu, terus hirup udara pasti kayak segar banget, terus rasanya kayak dingin gitu. Nah, itu ada kandungan oksigen yang terdapat di dalam tumbuhan gitu ya. Jadi keuntungan memelihara tumbuhan menambah kadar oksigen karena juga jadi kalau misalnya ada tumbuhan-tumbuhan jangan ditebang sembarangan ya, Nak, jangan dicabut-cabut sembarangan karena tumbuhan itu memiliki keuntungan yang baik ya untuk kita manusia terutama. Nah, yang kedua meningkatkan pemikiran yang kreatif. Nah, dalam studi pada tahun 2016 kan dari peneliti yang ini bilang untuk yang mengerjakan tugas-tugas kreatif dengan pemandangan alam yang terbuka menunjukkan peningkatan kreativitas visual. Nah, coba ya kalau misalnya anak-anak duduk nih terus lihat pemandangan yang indah-indah yang dari tumbuhan gitu atau tentang alam, pasti kan kita akan ngerasa otak kita nge-fresh gitu, otak kita jadi enak gitu untuk mendapat ide, untuk terhilang dari pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek. Nah, itu juga salah satu keuntungan memelihara tumbuhan ya. Nah, oke, yang ketiga, mengurangi stres gitu. Ini sebenarnya mirip sih seperti yang tadi, yang dua manfaat yang Ibu jelaskan. Nah, jadi di studi yang tahun 2015 juga menunjukkan interaksi dengan tanaman dalam ruangan dapat mengurangi stres. Jadi tanaman itu membantu menenangkan pikiran yang stres dan menurunkan tekanan darah sehingga lingkungan menjadi lebih santai gitu ya. Biasanya kan kalau di rumah tuh banyak tanaman biasanya karena dan karena tumbuhan juga mengandung oksigen, jadi oksigen itu kan bisa membuat manusia itu bernafas lebih lega, jadi stresnya pun berkurang. Nah, selain itu juga bisa digunakan tumbuhan kan bisa digunakan juga kan dalam menjaga kulit menjadi lebih sehat. Terus bisa ada beberapa tumbuhan yang bisa kita makan kan. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh dalam keuntungan tumbuhan ya, keuntungan tanaman dalam kita memelihara tanaman gitu. Nah, selain itu juga ini nih, memberikan kelembapan di udara. Jadi di dalam rumah, jadi ini keuntungan memelihara tanaman dalam rumah ya. Nah, jadi memberikan kelembapan udara gitu. Jadi udaranya akan lebih lembab karena
berbeda sih memang untuk rumah yang punya tanaman dengan rumah yang tidak memelihara tanaman dalam rumah gitu. Tapi ada beberapa tanaman yang memang harus di luar, harus membutuhkan cahaya matahari gitu. Nah, jadi ya tergantung sih untuk yang memeliharanya, ada bagian-bagian tertentu harus dikeluarkan gitu, dikenain cahaya matahari, habis itu dimasukin lagi, tergantung eh, yang merawatnya dan tergantung tumbuhan apa itu gitu ya. Nah, solusi untuk ini nih ternyata bisa untuk ini loh, bisa untuk menghindari gatal-gatal pada kulit gitu, karena tumbuhan salah satu fungsinya adalah memberikan kelembapan udara gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang adalah keuntungan memelihara hewan di rumah. Nah, memelihara hewan dapat membuat tubuh fit. Misalnya ketika memelihara seekor anjing, kan kalau misalnya kita pelihara anjing nih, biasanya sore-sore atau pagi-pagi kan kita lari sore atau lari pagi, terus ikutan bawa anjing gitu keliling-keliling. Nah, anjing tetap sehat dan bahagia dan kita juga jadinya sehat karena kita jalan-jalan bawa anjing itu gitu. Nah, itu salah satu keuntungan memelihara hewan. Terus yang kedua, jadi tidak kesepian. Apalagi kalau misalnya yang di rumah mungkin pelihara kucing atau anjing. Nah, biasanya kan kita suka ya untuk ngajakin ngobrol hewan-hewan yang di rumah. Jadi kayak misalnya kalau kita sedang sendiri atau misalnya kita mau main, biasanya kan kita ngajak mereka panggil, terutama anjing. Kalau ibu sih pelihara anjing ya di rumah waktu ibu belum kesini. Nah, terus ibu tuh sering banget ngajakin ngobrol anjing di rumah, jadi kayak main-main juga sama dia, terus main kejar-kejaran, main apapun yang bisa kita mainkan gitu. Nah, jadinya ibu juga tidak merasa kesepian karena ada anjing di rumah gitu. Untuk anak-anak yang pelihara kucing juga ya pasti melakukan hal yang sama ya, cuman karena ibu tidak memiliki pengalaman itu, jadi ibu hanya bagikan pengalaman ketika memelihara anjing di rumah gitu ya. Nah, yang ketiga juga menurunkan stres. Karena abis misalnya bekerja atau abis belajar, biasanya kan kita, ini ibu suruh bikin apa lagi, ini ibu suruh nulis ini, suruh nulis itu, pasti stres kan, atau pasti lelah gitu, capek, pengen istirahat. Nah, setelah istirahat abis itu kita juga selain istirahat, kita juga bisa bermain dengan hewan peliharaan, jadi bisa rileks, jadi ketawa-ketawa. Apalagi kalau main kejar-kejaran atau kasih makan hewan pun bisa menurunkan stres kan, karena kita bisa bermain dengan mereka. Ini untuk yang pecinta hewan sih, tapi kalau misalnya yang mungkin tidak suka hewan, mungkin akan jadi stres ya kalau misalnya dia bertemu dengan hewannya secara langsung. Nah, ini tapi sebenarnya hewan itu tidak menakutkan kok kalau misalnya kita memperlakukan mereka dengan baik gitu. Nah, jadi yang ketiga itu ya, salah satunya menurunkan stres gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat, membuat rasa aman. Nah, ini terutama anjing lagi sih. Terutama anjing lagi, karena biasanya yang sering dipelihara di rumah kan anjing ya. Kucing juga ada sih, tapi kebanyakan ibu lihat kalau misalnya mau jalan-jalan juga kebanyakan yang dipelihara tuh anjing gitu. Nah, jadinya membuat rasa aman. Karena ada yang menemani, dan juga kalau misalnya anjing itu kan kalau ada orang datang atau ada pencuri, dia tuh bakal ngegonggong, ya nggak sih? Nah, dia langsung ngegonggong gitu, jadi orang-orang di rumah pun tahu kalau ternyata ada orang di rumah, ada orang di luar gitu yang mau masuk ke rumah gitu. Nah, itu sih, jadi kayak kalau misalnya ada pencuri itu bagus banget karena ada anjing gitu kan, anjing tuh bisa ngegonggong. Atau bukan cuma pencuri, bukan cuma manusia doang, tapi kalau ada hewan lain yang datang, misalnya kayak ular atau tikus, nah itu tuh anjing juga gonggong mereka kan gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi kalau anjing itu ngegonggong gitu ya. Oke. Nah, memelihara atau menjaga hewan maupun tumbuhan adalah salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan ya anak-anak. Jadi anak-anak harus ingat nih, karena hewan dan tumbuhan juga adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Yang indah kan ciptaan Tuhan itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, jadi kita harus menjaga ya serta melindungi, karena manusia itu kan memberikan perintah, diamanatkan atau diberikan perintah kepada
dari Tuhan kepada manusia untuk memelihara bumi ini, untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, mengusahakan gitu ya. Nah, jadi kita ada di bagian untuk kita memelihara bumi ini. Nah, kalau bukan manusia yang pelihara, siapa lagi dong? Karena hanya manusia yang diberikan pikiran untuk tahu bahwa hal itu salah atau hal itu baik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tumbuhan atau ada hewan jangan disakitin ya nak. Ya kecuali ketika hewan itu mau serang kita sih, misalnya kalau ada kayak ular gitu-gitu mungkin bisa diusir ya. Tapi kalau dibunuh kayaknya kasihan juga sih. Nah seperti itulah. Atau mungkin ada semut, kita bisa itu hama ya, maksudnya atau kayak ada kecoa gitu ya. Ya jadinya kita usir mereka ya. Kalau misalnya ada semut, berarti itu mengingatkan kan kepada kita kalau misalnya berarti ada nih, kita nih nggak taruh makanan dengan baik atau kita makannya nggak baik, jadinya tumpah-tumpah dan akhirnya semut datang. Nah itu jadi pengingat untuk kita kan agar makan harus lebih bersih lagi. Gitu juga kalau misalnya ada kecoa, biasanya kan kalau ada kecoa kan tempat itu berarti tidak terlalu bersih ya. Nah begitulah. Jadi sebenarnya hewan itu juga menjadi suatu pengingat ya kepada kita kalau ternyata berarti ada sesuatu yang kotor atau ada sesuatu yang berserakan sehingga ada hewan-hewan yang menghinggap di situ gitu. Terus untuk tumbuhan juga jangan sembarang injek-injek. Kalau misalnya ada tumbuhan, apalagi kalau ada tanaman orang, kalau misalnya lagi bermain sama temen lari-lari, jangan injak tanaman orang ya. Jangan rusaki tanaman orang karena dan kalaupun tanaman sendiri juga jangan dirusakin, jangan asal-asal dirusakin. Terus kalau misalnya punya waktu siramlah tanaman karena itu mereka adalah ciptaan Tuhan dan harus kita jaga serta kita lindungi gitu ya. Oke. Nah, kita sudah belajar nih tentang keuntungan memelihara hewan maupun tumbuhan. Silahkan anak-anak nulis ya tentang materi hari ini. Terus nanti bisa dikirim ke untuk yang anak-anak 3 aprikot bisa dikirim ke Ibu Sylvia di Telegram, dan untuk 3 blueberry bisa dikirim lewat Teams ya nak, seperti yang biasa kita lakukan. Oke. Nah, terima kasih ya untuk hari ini. Oke, kita sudah selesai kelas. Untuk nutupnya kita mau doa lagi. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami telah belajar bersama. Tuntun kami Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, untuk anak-anak kalau misalnya nanti lihat di skenario juga ya, kalau misalnya ada tugas silahkan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Kalau ada tugas di skenario 3 aprikot, silahkan kumpulkan di Telegram Ibu Sylvia, dan untuk 3 blueberry juga silahkan kirimkan di Teams kelas ya nak. Kalau misalnya ada kendala untuk yang anak-anak 3 blueberry bisa hubungi Ibu, dan untuk 3 aprikot jika ada kendala bisa hubungi Ibu Sylvia. Oke, terima kasih untuk hari ini. God bless you and I love you. Bye-bye.